Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini selepas kita melaksanakan sholat berjamaah wajib, sholat zuhur, berkesempatan untuk saling berbagi untuk sesuatu hal yang baik, terutama sekali ini dilakukan pada bulan suci Ramadan. Yang saya hormati pejabat pimpinan di Pratama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan HAM. Yang saya hormati para asesor ahli utama, para wilayah utama, yang saya hormati pejabat administrasi dan pejabat fungsional di lingkungan BPSDM, para taruna yang kami cintai dan banggakan, serta jamaah kultum yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum wa la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, hari ini kita semua sudah sampai pada bulan Ramadan, hari kedua, ya, di mana salah satu doa yang selalu dipanjatkan oleh Muslim adalah, ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah, hari ini kita semua yang berada di sini bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan maka akan dilipat gandakan pahala. Di bulan ini kita semua terdorong untuk berlomba-lomba di jalan kebaikan, berlomba-lomba berbuat baik dengan harapan ridho dan barokah Allah dan janji Allah akan melipat gandakan setiap hal, setiap perbuatan baik. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya sampai kepada inti dari apa yang ingin disampaikan dalam kesempatan kultum ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus masjid, Dewan Kemakmuran Masjid yang dalam bulan suci Ramadan ini menyelenggarakan beberapa kegiatan yang sungguh-sungguh sangat bermanfaat. Di samping tentu saja menyiapkan takjil untuk yang berpuasa Ramadan, kita juga nanti pada saatnya akan menyelenggarakan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah dan hal-hal lain yang umumnya dilaksanakan pada setiap bulan Ramadan. Dan terutama sekali dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat, khususnya untuk kegiatan penyampaian tausiah. Momentum ini sungguh sangat berharga, sungguh sangat bermanfaat bagi kita untuk saling berbagi apa-apa pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pahala Ramadan dapat kita
Jemaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya katakan bahwa kita semua pada bulan ini terdorong untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain dengan tidak meninggalkan sholat wajib secara berjamaah, melaksanakan sholat tarawih berjamaah, bersedekah, membayar zakat, dan lain-lain. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua atas sebuah profesi, atas amanah sebuah profesi dalam rangka mendapatkan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sekali dalam memperoleh pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang dalam bulan Ramadan ini semua kita tingkatkan, termasuk yang 4 tadi yang sudah saya sampaikan itu. Tetapi kita suka lupa dari apa yang sebenarnya potensi yang demikian besar yang kita miliki dalam rangka mendapatkan lipat ganda pahala Allah. Yang saya maksud adalah kita semua yang ikut sholat berjamaah di sini adalah ASN, aparatur sipil negara. Kita yang hadir di sini adalah para taruna yang sedang menempuh pendidikannya di lembaga pendidikan yang kita cintai. Nah, ini seringkali kita luput dari memaknai posisi kita, baik sebagai ASN maupun sebagai taruna, yang kemudian kita hubungkan dengan janji Allah apabila kita lakukan dengan baik kapasitas kita sebagai ASN, kapasitas sebagai taruna, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam beberapa kesempatan kita sering mendengarkan bahwa dalam bulan suci Ramadan ini tidur saja itu berpahala. Tapi tidur yang bagaimana? Yang berpahala. Nah, demikian juga bekerja, belajar, bekerja dan belajar seperti apa yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu sudah banyak mendapatkan pelajaran bahwa bekerja, belajar itu adalah ibadah. Kalau kita buka beberapa surat dalam Al-Quran menyatakan hal itu. Setidaknya dalam kesempatan ini saya bisa sampaikan seperti pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-10, At-Taubah ayat ke-105, dan tentu saja sunnatullah yang disampaikan pada hadis-hadis. Bekerja dan belajar seperti apa yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 4 bekerja dan beribadah seperti apa yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, syarat dari bekerja dan belajar yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilaksanakan pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah bekerja dan belajar itu niatkan karena Allah. Ketika kita bersiap-siap untuk pergi bekerja maupun belajar dari rumah selepas sholat subuh, maka niatkan. Allah tidak
membatasi niat disampaikan pada bahasa apa, karena Allah Maha memahami dan mengerti. Lalu yang kemudian yang penting, yang kedua dari syarat bekerja dan belajar yang mendapatkan pahala dan bernilai ibadah adalah gunakan cara yang benar. Sekali lagi, gunakan cara yang benar. Cara yang benar tentu saja tidak terlepas dari aturan-aturan, dari pedoman-pedoman, dari dasar hukum, dari hal-hal yang mengikat kita dalam bekerja maupun belajar. Kenapa pemerintah repot-repot mengeluarkan aturan jam kerja ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan? Yang saya memaknai itu salah satunya adalah supaya kita punya aturan yang akan membawa kita kepada bahwa bekerja dan belajar itu adalah ibadah. Dan ketika itu dilakukan pada bulan Ramadan, maka pahala yang akan diperoleh pun akan berlipat. Kemudian yang ketiga, ini yang utama, jangan kita mengerjakan hal-hal lain untuk menambah pahala, tapi kita meninggalkan sholat 5 waktu yang sudah diatur terlebih dahulu. Maka dari ketiga hal itu, yang pertama, jangan tinggalkan sholat, dan terutama sekali pada bulan suci Ramadan ini adalah sholat berjamaah. Dan yang terakhir, rizki atau ilmu yang kita peroleh dari bekerja dan belajar adalah sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah. Apa bentuk ibadah dari rizki yang diperoleh? Nafkah untuk keluarga, zakat fitrah yang harus kita tunaikan, tolabul ilmi, ilmu yang bermanfaat. Itulah beberapa hal yang baik bagi kita sebagai ASN maupun taruna kita kerjakan pada bulan suci Ramadan. Akhirnya, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan dalam kapasitas kita sebagai ASN maupun sebagai taruna di Kementerian Hukum dan HAM, wabil khusus di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Mari kita jemput janji Allah bahwa apapun hal baik yang kita lakukan di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, maka pahala akan dilipatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai sharing sedikit pengetahuan yang saya miliki, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk mengisi kita dalam